Saat ini kita akan mengenal apa itu MPLS. Ya, jadi untuk siswa baru atau CPD ya, itu sebelum memulai pembelajaran maka dia harus mengenal lingkungan sekolah ya. Jadi masa pengenal lingkungan sekolah. Maka pada saat ini kita akan sedikit mengenal apa itu tujuan dan kegiatan serta larangannya selama MPLS. Ya, untuk MPLS di tahun ini itu dengan suatu tema bangkit, berlari, menggapai prestasi dan perwujudan profil pelajar Pancasila. Oke, makna atas tema tersebut adalah bahwa MPLS diarahkan untuk sebuah kebangkitan satuan pendidikan di tengah keprihatinan pandemi yang belum berakhir, bergerak dan berkolaborasi dengan seluruh warga satuan pendidikan, berinovasi selaras dengan era revolusi industri untuk mewujudkan pencapaian prestasi terbaik dalam kecintaan terhadap bangsa negara Republik Indonesia. Ya, itu tujuan dari tema MPLS atau makna dari tema MPLS untuk tahun ini. Sekarang kita akan mengenal apa itu tujuan MPLS. Yang pertama adalah membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum dan sarana prasarana sekolah. Ya, jadi harus mengenal di lingkungan sekolah. Terus juga mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Jadi harus ada hubungan atau interaksi yang baik dengan warga sekolah. Memperkenalkan dan menambah wawasan siswa baru dalam penggunaan sarana akademik yang tersedia di sekolah secara optimal. Ya, jadi harus mengenal sarana prasarana yang ada di sekolah sehingga bisa memaksimalkan dengan baik sarana prasarana tersebut. Mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual siswa baru. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja dan semangat gotong royong. Ya, itu adalah tujuan dari MPLS. Sekarang untuk pelaksanaannya, untuk berdasarkan peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420 garis miring 15563 tahun 2022, MPLS diselenggarakan selama 3 hari dimulai pada tanggal 11 Juli 2022 dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2022. Itu adalah waktu pelaksanaannya. Dan juga harus mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 masih memiliki potensi penyebaran yang cukup tinggi dan tingkat kasus penularan maupun penyebarannya di tingkat daerah berbeda-beda, maka pelaksanaan MPLS bagi siswa baru kelas 10 wajib memedomi ketentuan keputusan bersama Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Oke ya. Jadi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke. Yang ketiga, penyusunan jadwal MPLS wajib mempertimbangkan kondisi peserta didik dengan waktu efektif dalam setiap harinya paling banyak 6 jam pelajaran dengan penerapan istirahat sebanyak 3 kali masing-masing dalam durasi 15 menit. Ya, jadi 6 jam. Nah, itu paling banyak. Yang keempat, setiap satuan pendidikan wajib menjamin pelaksanaan MPLS tidak terjadi perundungan atau bullying dan tindakan yang mengarah pada intoleransi dan radikalisme. Ini harus dihindari. Oke. Sekarang apa aja yang menjadi materi dari MPLS? Materi MPLS berpedoman pada ketentuan Permendikbud nomor 18 tahun 2016
dengan penyesuaian yang selaras dengan karakteristik sekolah serta kebijakan pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19. Oke ya. Nanti untuk Permendikbud silakan bisa dilihat di deskripsi. Satuan pendidikan dilarang memberikan materi dan atau penugasan yang memberatkan peserta didik dan yang bertentangan dengan kebijakan pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19. Nah, itu materinya. Sekarang untuk narasumber dan fasilitator. Narasumber dan fasilitator kegiatan pengenalan lingkungan sekolah adalah guru dan atau tenaga kependidikan masing-masing satuan pendidikan, dan apabila dipandang perlu dapat menghadirkan ahli profesional dari perguruan tinggi untuk materi yang sesuai. Ya, ini adalah untuk narasumber atau fasilitator. Oke. Sekarang untuk penegasan atau yang dilarang selama MPLS. Satuan pendidikan penyelenggara MPLS dilarang ya menyelenggarakan MPLS yang membahayakan kesehatan dan keselamatan peserta MPLS, melaksanakan kegiatan yang berisi dan atau menjurus kepada perpeloncoan atau kegiatan lain yang merugikan peserta didik baru, melakukan pungutan pembiayaan kepada peserta didik dan atau orang tua wali peserta didik ya, jadi harus benar-benar free, tidak dipungut biaya. Melaksanakan kegiatan yang karena bentuk dan sifatnya tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma sosial, dan norma kepatutan yang berlaku di tengah masyarakat. Membebani peserta didik dengan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, ini adalah larangan-larangan dengan MPLS. Oke, semoga dengan video ini bisa memperjelas apa itu tujuan dan larangan dari MPLS. Semoga berguna dan tetap semangat.